Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat wa sadatil afadil, ngersane para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, Bapak Kiai Haji Muqaddas ingkang dipun mulyakaken Allah taala, sedaya wali santri ingkang tansah dipun mulyakaken Allah taala, Bapak Ibu sedaya jamaah pengaosan selapanan ingkang hadir ugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita milai kanthi muji syukur wonten ngersanipun Allah taala, kita sedaya taksih pinaringan nikmat iman Islam, sehat, sempat sehingga kita sedaya taksih saged rawuh makembal wonten ing majelis pengaosan. Mugi-mugi rawuh kita sedaya mbekta keberkahan angsal ridha saking Allah taala. Amin Allahumma amin. Salawat ugi salam ugi katur wonten ngersane Kanjeng Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya nyadong ngajeng-ajeng syafaatipun Kanjeng Nabi donya ngantos dumugi akhirat. Mugi-mugi kita sedaya benjang kepanggih Kanjeng Nabi lan kita sedaya tansah dipun akeni umatipun Kanjeng Nabi wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saderengipun ngaos monggo kita kirim hadiah Fatihah dumateng sederek-sederek kita ingkang nyuwun almarhum Bapak Ahmad Bahrun, Bu Hajah Romlah, Bapak Haji Abdul Majid. Mugi tansah dipun ngapunten sedaya dosanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun, dipun jembaraken kuburipun, dipun paringi ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi wonten penyuwunan doa Muhammad Ridho Fatah, semoga dimudahkan di dalam akan tes masuk Poltek. Mudah-mudahan lolos tesnya dan diterima dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa buat Bapak admin, semoga diberikan kesembuhan, disembuhkan oleh Allah taala, diangkat penyakitnya dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Doa juga untuk Ibu Narsiah, semoga juga disembuhkan oleh Allah, disehatkan dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan tentunya doa untuk kita semua, semua hajat kita semua, semoga Allah taala kabulkan apa yang menjadi permintaan kita semua, hajat kita dan cita-cita kita semua, semoga dimudahkan oleh Allah taala dan dikabulkan oleh Allah taala. Para rawuh ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sareng-sareng kirim hadiah Fatihah ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram insya'u lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin, thumma ila hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Thumma ila hadrati awliya'illahi ta'ala aynama kanu masyariqal ardi magharibiha barriha wa bahriha wa jibaliha wa awdiyatiha, khususan hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Thumma ila hadrati awliya itis'afi ardi Jawa
Susan la hadrati Raden Maulana Rahmatullah Kanjeng Sunan Ambal thumma ila hadrati Maulana Malik Ibrahim Kanjeng Sunan Gresik thumma ila hadrati Raden Maktum Ibrahim Kanjeng Sunan Bonang thumma ila hadrati Raden Maulana Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri thumma ila hadrati Raden Muhammad Hashim Kanjeng Sunan Derajat thumma ila hadrati Said Ja'far Sudi Kanjeng Sunan Kudus thumma ila hadrati Raden Syahid Kanjeng Sunan Kalijogo thumma ila hadrati Raden Umar Said Kanjeng Sunan Muria thumma ila hadrati Raden Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati usulihim wa furu'ihim wa masyaikh masadidatihim thumma ila hadrati Kanjeng Sultan Fatah thumma ila hadrati Kanjeng Sultan Adipati Yunus thumma ila hadrati Kanjeng Sultan Trenggono wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikh masadidatihim thumma ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fi Banjarnegara wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikh masadidatihim thumma ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fi hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikh masadidatihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالتنا ومشايخنا ولمن لحقنا علينا حسن حضرة جميع المشايخ لسلسلة قراءة القرآن خصوصا إلى حضرة بقي حجي مناور ثم إلى حضرة بقي حجي أرواني أمين قدس ثم إلى حضرة بقي حجي هشام ثم إلى حضرة بقي حجي منير هشام ثم إلى حضرة شيخ حجي عبد الغفور الحفيظ usulihim wa furu'ihim wa masyaikh masajidatihim thumma hadrati jami'il masyaikh wal asatidah khususan ila hadrati monggo dipun sebataken arwahipun piyambak usul hadrati abi Muhammad Syekhuna thumma hadrati muslimah khususan ila hadrati Bapak Ahmad Bahrun thumma ila hadrati Bu Hajah Ramlah thumma ila hadrati Bapak Haji Abdul Majid usulihim wa furu'ihim wa masyaikh masadidatihim thumma ila hadrati jami' arwahil ladzina yajlisuna fi hadzal majlis in kanu muslimin khususan hadrati Baqi Haji Sobari wa zawjati wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikh masadidatihim thumma ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahimahumullah ta'ala wa ghafarallahu lana wa lahum wa lahunnal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiyatan ila hadrati ruhi wa jasadi Ibu Narisiyah. Mugi tansah dipun paringi kesehatan kesembuhan dipun kampelaken sedaya urusan donya lan akhiratipun. Tsumma hadiyatan ila hadrati ruhi wa jasadi Bapak Admin. Mugi tansah dipun paringi kesembuhan kesarasan dipun angkat penyakitipun tansah dipun kampelaken sedaya urusan donya lan akhiratipun. Tsumma hadiyatan ila hadrati ruhi wa jasadi Ibu Siti Asiyah. Mugi tansah dipun paringi kesehatan, kewarasan, dipun angkat penyakitipun tansah dipun kampelaken sedaya urusan dunya lan akhiratipun. Tsumma hadiyatan ila hadrati ruhi wa jasadi Muhammad Ridha Fatah. Mugi tansah dipun kampelaken anggenipun tes tansah dipun tampi sedaya hajatipun, dimudahkan segala urusannya dan juga mendapatkan ilmu yang berkah manfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم هدية إلى حضرة روحي وجسدي لهن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سلم رضي الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة أن تيسر على جميع أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة وأن تيسر على جميع أمور في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة أن تغفر على جميع ذنوبهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم بحق سيدنا محمد وبحق آل سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل ذريتنا واجعل بناتنا واجعل زوجتنا واجعل تلاميذنا من أهل العلم والقرآن ومن أهل الدعوة إلى الخير ومن أهل العبادة ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين والمخلصين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyara. Lan utawi pengendikan kang kaping 14 An Abdillah Al-Intaqi rahimahullahu ta'ala qala dawu sapa Syekh Abdullah Al-Intaqi khamsun utawi ana 5 Hunna yaiku utawi 5 perkara iku min dawail qalbi setengah saking obate utawa tambane ati inda qaswatihi nalikane atase ati wa hadhil khamsatu lan utawi ikilah 5 perkara iku ma'khudatun den alap den cupuk min kalamis sayyid saking pengendikane as-sayyid al-jalil Ibrahim al-Khawwas rahimahullahu ta'ala
Kama kaya perkara zakarahu kang wis nutur ing perkara sapa An-Nawawi Imam Nawawi fit Tibyani ing dalam kitab At-Tibyan. Wa zatalan ya nambahi sapa ba'duhum sebagian ulama ala hadhil khamsati ing atase ikilah limang perkara, nambahi asya'a ing pira-pira perkara kathiratan kang akeh. Lakin ba'du angin tetapi ini utai sebagian perkara ya dakhulu iku mlebu apa sebagian fiha ing dalam perkara. Perkataan dari Syekh Abdullah Al-Intaqi rahimahullahu ta'ala, ada 5 perkara ini sebagai obat hati. Kita ini sudah sering mendengar tombone ati, tambane ati ono 5. Itu ternyata perkataannya Syekh Abdullah Al-Intaqi, tetapi diambil dari makalah atau perkataannya Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala. Jadi pertama kali yang menyampaikan 5 obat hati ini Sayyid Jalil Ibrahim Al-Khawwas, sebagaimana Imam Nawawi katakan, Imam Nawawi terangkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bahkan sebagian ulama ini menambahkan daripada 5 perkara itu, lebih dari 5 perkara itu obat hati. Hanya saja perkara-perkara tersebut ini sudah masuk ke dalam 5 perkara. Yang pertama mujalasatus sholihina, kaping sepisan iku jagongan lelungguhan karo wong-wong sing soleh, ai ahlil khairi tegese wong sing ahli kebagusan. Al-khuduru majalisil wa'di tegese nekani hadir majlis-majlis pitutur, majlis-majlis ilmu. Wa akhbari sholihin lan ya pira-pira kabare wong-wong sing padha saleh. Wa yadkhulu lan ya mlebu fi dzalika ing dalem mengkono lah hadir ing majlise wong saleh apa as-samtu meneng wal uzlatu lan ya uzlah anil haidina saking wong-wong sing padha mlebu fil batiling dalem ngrembug perkara kang batil. Obat hati yang pertama adalah duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang ahli kebaikan. Nyedak kebugupak ketularan kotore. Nyedak tukang pande kepletian genine. Nyedak bakul wangi ketularan wangine. Tergantung tiang niku. Sejauh mana seseorang ini berkumpul dengan siapa, maka disitulah akan terbentuk juga, bahkan itu menjadi obat hati. Atine pas mandan lagi atos, wangkot, keras, kumpul karo wong-wong soleh, dadi lemes, dadi adem, dados sekecok, kan ngoten. Mila pentingipun kita niki kempal kalian tiang-tiang soleh, kempal kalian tiang-tiang sae. Sampai dikatakan manusia ini memang dibentuk 95% itu dengan suasana keadaan lingkungan. Jika dia ini berada dalam lingkungan yang baik, insya Allah akan mudah untuk menjadi orang baik. Tidak hanya sekedar obat hati. Karena memang aura dalam sebuah perkumpulan itu pun juga mempengaruhi. Jagongan karo wong sing ati pikirane panas ya ketularan panas.
jagongan kalih wong sing ati pikirane dunya tok yes tetep ketularan dunya, persaingan dunia. Tapi nak menawi piyambake kumpule kalih tiang-tiang sae, fikire sae, manahipun sae, hatinya baik, maka itu pun juga bisa mempengaruhi hati seseorang, bisa mengobati hati seseorang. Maka pentingnya duduk dengan orang-orang soleh. Namun duduk dengan orang-orang soleh ini pun juga tidak mudah, memerlukan pengorbanan. Niku mboten enteng, abot niku lungguh, cuma lungguh tok, modal lungguh. Hanya modal duduk dengan orang baik. Itu sangat berat sekali. Karena syaitan pun juga tidak rela. Podo-podo lungguh, modal kelangan waktu, modal kelangan tenaga, modal kelangan nopo ki mawon. Lungguh jagongan karo wong apik, karo wong sing ora apik. Niku ya luwih betah lungguh jagongan karo wong sing ora apik. Padahal podo-podo kelangan waktu, nambahi sugih ya ora, nambahi ganjaran apa melih, tapi betah, aneh. Tapi nak lenggah kalian tiang-tiang soleh, duduk dengan orang-orang ahli kebaikan, sudah ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Insya Allah pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Termasuk bagaimana yang dikatakan duduk tidak hanya jagongan, tetapi menghadiri majelis-majelis nasihat. Mendengarkan kabar-kabarnya orang-orang soleh, orang-orang baik. Kalaupun seandainya belum mampu masuk ke dalam mujalasatus sholihin sebagai obat hati, yaitu diam. Kalau seandainya belum bisa duduk di dalam suasana orang-orang baik, wadzalika wa yadkhulu fi dzalika as-samtu, diam, tidak ikut campur, tidak ikut arus, tidak larut di dalam majelisnya orang-orang yang tidak baik, di dalam majelisnya orang-orang yang batil, bahkan wal uzlatu, uzlah, menyendiri, pisah, tidak kumpul lagi, ikut duduk di majelisnya orang-orang ahli batil. Sehingga pentingipun kita niki belajar kumpul kalih tiyang sae sing sekira mbateni, wis mesti bati, minimal mendapatkan aura kebaikan, atine dadi adem, pikirane dadi tenang. Tapi nek ati niku wis kembrongsang, hatinya galau, kok duduknya kumpulnya dengan orang-orang yang mumet, tambah mumet. Niku mesti tambah ngeluh ndase, ngeluh sirahe. Tapi kalau duduk dengan orang-orang baik, bahkan di situ ada solusi, ada jalan keluar, kan itu. Niki pentingipun kita niku golek kumpulan ya kumpulane wong sing apik. Wis mesti kecipratan apik. Niku sing nomor setunggal. Obat hati yang kedua wa qiraatul Qur'ani lan ya maca Qur'an bitadabburi kelawan angen-angen fil makna ing dalem maknane. Membaca Qur'an angan-angan maknanya sambil diangen-angen arti maknanya. Jangankan berangan-angan sambil angen-angen maknanya, baca saja asal konsentrasi, tawajuh, fokus, itu sudah memberikan kebaikan, bahkan menjadi obat hati. Niku maca Quran. Minimal orang membaca Quran tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, bahkan tidak diniati setiap huruf, Allah akan memberikan 10 kebaikan pahalanya.
Niku maca Quran. Kita enggak modal nopo? Mulut pemberian Allah, suara pemberian Allah. Huruf yang keluar dari mulut pun juga Allah yang beri. Modal nopo kita? Gak modal babar belas. Gratis. Kita tinggal mengelola mulut kita sejauh mana mulut kita ini kita gunakan untuk kebaikan, mengeluarkan hawa suara dari mulut kita yang mengandung kebaikan, menghasilkan pahala dari Allah Ta'ala. Niku minimal. Bahkan orang yang belajar Quran niku, yang mbak taksih gratul-gratul, dia masih terbata-bata, setiap hurufnya 2 kali lipat pahalanya. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang semangat di dalam belajar Quran, baca Quran itu gak semangat kadang. Podo-podo modal abab. Ngertos abab? Nopo? Hawa yang keluar dari mulut. Podo-podo modal abab nak nggo maca Quran ki abot alot, tapi nak nggo jagongan apa meneh kok jagongan judule niku napa? Ngrasani. Niku betah sejam 2 jam. Padahal sejam niku nak tinggi maos Quran niku kan nggih angsal 2 juz lah. Minimal sejuz. Tapi kalau untuk membicarakan perkara-perkara lain niki betah. Maka pentingnya kita juga mengelola anggota tubuh kita, terutama mulut kangge maos Quran wa qiraatul Quran ini sebagai obat hati, terapi mandiri, bahkan bisa untuk terapi diri kita secara rohani, batiniah kita. Manfaatnya banyak. Tidak hanya rohani kita, jasmani kita pun juga pengaruh. Banyak para ulama menyampaikan orang itu kalau selalu membaca Al-Quran niku awet nom. Awet, jenengan pengen awet nom. Sregep maca Quran, deres Quran. Dan itu sudah menjadi penelitian. Kepengin awet nom, sregep deres Quran. Tapi nak sregep deres ngrasani tangga biasanya cepet tua, tur cepet mati. Si maksudnya mati itu kehendak Allah Ta'ala. Paling ora niku wong sing jenengane ngrasani wong kan dadek ke penyakit-penyakit ati. Atine dadi wangkot, dadi atos sehingga menjadi penyakit-penyakit hati yang lain. Maos Quran saged dijadwal piyambak setiap ba'da sholat dan sebelum sholat saged mawon. Pinten-pinten kan. Terus semakin banyak yang kita baca maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Niku dereng ngertos artine, tanpa tahu arti makna, tanpa tahu arti dan maknanya Quran niku. Niku pun diganjar kalian Allah Ta'ala kados dene dawuh Kanjeng Nabi. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani rawahul Bukhari. Yang sing hafal Quran dia nanti akan mendapatkan derajat bersama malaikat pencatat amal lagi baik, dan orang yang membaca Quran terbata-bata mulutnya, ilate niku ketekuk-tekuk anggene maos Quran kangelan, kaku ilate. Tapi dia masih berusaha untuk membaca dan mempelajarinya, isih gelem sinau. Maka setiap huruf yang dia baca akan mendapatkan lahu ajroni, pahala 2. 1 pahala membacanya, 2 pahala karena kesungguhan di dalam belajarnya. Maka belajar bacaan Quran itu sangat penting sekali.
Bahkan tidak akan ada habisnya niku belajar bacaan Quran. Bacaan Quran, cara membaca awal pertama niku mau sudah memerlukan ilmu yang banyak. Bagaimana kita cara membaca Quran yang benar, yang fasih, yang tartil. Itu kan memerlukan beberapa ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Dan itu yang kita pelajari baru satu mazhab. Cara membaca Al-Quran itu kan ada mazhabnya juga. Tidak hanya di dalam fikih. Mazhabnya Imam Hafiz, riwayat dari Imam Asim itu yang kita pelajari setiap hari. Itu minimal harus kita kuasai, terutama para tolibul ilmi, para santri itu mempelajari ilmunya. Ilmunya cara membaca Al-Quran yang benar, yang tartil, yang baik, yang fasih secara detail. Karena ilmu itu tidak akan ada habis-habisnya. Jangan merasa kita sudah bisa membaca Quran, itu menurut kita. Belum tentu kalau menurut orang lain yang ilmunya lebih, masih banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Maka ilmu dasar saja memerlukan kita ini kesungguhan lagi di dalam mempelajari ilmu baca Quran. Maka kenapa saya selalu menyampaikan jangan sia-siakan waktu untuk membaca, menghafal, diskusi, mudzakarah terus. Ilmu tajwid dasar harus dikuasai semua. Itu ilmu untuk cara membaca Quran yang benar, yang fasih, yang tartil. Turut yang belajar Quran itu mboten saged, otodidak mboten saged. Enggak bisa, harus musyafahah, digurukan. Karena Nabi sendiri ini disetorkan, digurukan kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Walaupun zaman sekarang canggih, ada alat-alat yang memudahkan untuk belajar Quran, pakai pen, ditutul, bisa bersuara. Pennya yang benar karena rekamannya para qori-qori. Tapi yang latihan membaca belum tentu karena tidak ada yang mengingatkan. Makanya pentingnya Quran itu dimusyafahahkan, digurukan kepada guru. Karena metode belajar Quran itu hanya ada dua. Yang pertama, guru membaca, murid menirukan. Atau yang kedua, murid membaca, guru mendengarkan. Apabila ada yang salah, maka dibenarkan. Tidak ada metode murid hanya mendengarkan saja, enggak ada. Artinya itu pentingnya musyafahah. Maka kalau kita tahu fadilah, keutamaan, faedahnya juga, kita ini tidak akan bosen deres Quran, itu tidak akan bosen. Karena apa? Setiap huruf yang kita lantunkan, yang kita baca itu mendapatkan pahala. Semakin kita lama deresnya, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Kalau kita itu mengingat keutamaan, apalagi kita ini sudah terjun belajar Quran, maka kita akan betah. Sehingga sampai kita bisa merasakan manisnya deres Quran, lupa segala-galanya. Orang itu kalau sudah bisa merasakan manisnya deres Quran, lupa segala-galanya, bahkan makan, minum itu lupa. Biasanya itu kalau 1 juz belum bisa, 2 juz belum bisa. Biasanya 3-4 juz ke atas. Kalau sudah 3 juz, 4 juz itu malah semakin terus tidak mau berhenti. Biasanya. Tapi kalau baru 1 juz merasa berat, ya memang di situ ujiannya. Itulah pentingnya belajar membaca Quran. Di samping sebagai obat hati,
obat jasmani, rohani, zahir, batin. Berapa pahala yang didapatkan sebab membaca Al-Quran. Tambah-tambah berangan-angan maknanya. Ini untuk menambah iman, menambah keyakinan kepada Allah Ta'ala. Nikus mesti. Jadi suara yang keluar dari mulut kita itu yang tanpa kita niati, yang mendapatkan pahala dan pasti mendapatkan pahala, 1 Al-Quran, 2 sholawat. Mulut kita ini selagi membaca ayat-ayat Allah, yang kedua membaca sholawat, pasti mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Mila pentingipun kita niki maca Quran, susah maca Quran. Terus pelan-pelan, jangan cepat-cepat, ya 1 juz setengah jam bagi santri. 1 jam berarti mendapatkan 2 juz. Berarti kalau terus sehari 5 juz minimal, itu kecil-kecil dan sangat kecil bagi santri. Sehari deres Quran 5 juz, itu minimal. Kok sehari belum bisa deres 5 juz dan dia santri, jangan ngaku-ngaku jadi santri Quran dulu, baru PAUD. Paham ya? Minimal berapa? 5 juz sehari semalam. Kalau dibuat pelan itu berarti berapa? 2 jam setengah. Ulah kecil sekali 2 jam setengah. Kalau santri zaman dulu tuh 1 dudukan tuh namanya 7 juz itu ringan sekali, enteng. 1 dudukan, bukan sehari semalam. Sekali duduk deres itu langsung 5-7 juz. Karena sehari rata-rata 10-12. 10-12, minimal 7 juz. Santri zaman dulu. Santri zaman sekarang juga sih juz. Jambu, juz. Tapi nak nggawa kresak ini, tuku juz nih, ya kan? Ya, yang sungguh-sungguh lagi deresnya. Pokoknya deresnya yang sungguh-sungguh lagi. Sesekali kita berusaha untuk mendapatkan kenikmatan deres Quran itu penting. Manisnya deres Quran itu seperti apa? Pernahkah kita mendapatkan? Sampai lupa segala-galanya, bahkan makan minum itu lupa. Kalau kita sudah tawadud deres Quran, sama kan orang mencangkul di sawah itu, kalau sudah bisa menikmati mencangkulnya itu lupa segala-galanya. Nggih lho. Sing nate macul teng Sabin niku ora ya nek wis iso menikmati macule niku ora lupa segala-galanya nggih. Wis ora krasa kepanasan ya enggak terasa, kehujanan enggak terasa. Karena bisa menikmati, mendapat manisnya nikmatnya mencangkul. Orang itu kalau sudah bisa menikmati di pasar, di toko, sehari itu betah. Karena bisa menikmati. Kenapa kita ini santri Quran belum bisa menikmati manisnya, deresnya Quran itu? Ya karena belum sungguh-sungguh. Maka itulah pentingnya kita ini berusaha belajar sehingga mendapatkan manisnya membaca Quran itu sudah klik, benar-benar nyambung dengan Quran. Jangan malah kita ini deresnya Quran itu kalau jam mau setoran saja itu baru mau deres, itu ya jangan. Harus sudah persiapan semua. Ini perlu saya sampaikan lagi dan lagi supaya tambah semangat lagi. Setoran pagi, persiapannya malam ini sudah mateng. Yang hafalan ini sudah disimak-simakkan minimal 7-9 kali. Yang bin nazar, yang membaca pun juga sama. Setoran sore juga sudah ada persiapan.
tinggal ngatur waktu deres kapan yang sudah dihafalkan. Yang sudah hafal juz amma dan 7 surat penting minimal setiap hari khatam sekali. Minimal. Juz amma, Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, As-Sajdah, Al-Kahfi, Ad-Dukhan. Itu setiap hari minimal khatam 1 kali. Minimal khatam 1 kali. Bagi yang tidak menghafal terjun yang 30 juz itu. Bagi yang sudah terjun 30 juz, waktunya harus dikorbankan untuk konsentrasi tawajuh menghafal. Jangan banyak sia-sia waktunya. Dan itu memang harus kita bangun terus semangat itu setiap saat, setiap hari. Dan sebelum deres hadiah Fatihah kepada Kanjeng Nabi, kepada para masyayikh, kepada para guru-guru, dan hadiah Fatihah kepada kedua orang tua dengan niat mendapatkan keberkahan Al-Quran. Semoga orang tuanya juga mendapatkan kesehatan, kemudahan segala urusannya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarga, diberkahi umurnya. Enak semua. Setiap mau deres. Dan itu cara nyambung batin antara anak dan kedua orang tua. Begitu juga orang tuanya juga selalu sambung batin dengan metode Quran. Kirim hadiah Fatihah. Orang tuanya yang di rumah kirim hadiah Fatihah minimal 25 kali setiap malam, setiap hari. Sebut nama anaknya dengan diniatkan mendapatkan keberkahan Al-Quran, diberi kesehatan jasmani rohaninya, dimudahkan di dalam ngaji dan sekolahnya, dan lain sebagainya. Itu dengan metode bacaan Quran. Mila sebagai obat hati. Sebenarnya tidak hanya obat hati, tapi termasuk ya obat jasmani rohani semuanya. Bahkan orang ketika diganggu jin saja dengan bacaan Quran, diruqyah dengan bacaan Quran, sehingga jin, iblis, belis-belis itu takut semua, lari semua dengan bacaan Al-Quran. Ibu-ibu mireng napa ngantuk? Mboten. Sing nomor pindah napa wae sing nomor setunggal? Berarti ngantuk. Duduk bersama orang yang kedua membaca Al-Quran. Itu obat hati. Yang ketiga, wa ikhlaul batin, lan yo nyepekaken jeru weteng ai bi ta'atil qalili kelawan nopo mangane sing setitik minal halali saking panganan kang halal. Fa inna aklal halali mongko temen setune mangan panganan kang halal iku raksul kulli dadi pokoke sekabehane. Li'annahu krana temen setune panganan halal, mangan perkara kang halal iku yunawiru bisa madangaken apa perkara halal al-qalba ing ati. Fatanjali mongko ya mengkilap apa mir'atul basirati kocone peningale ati utawa basirah minas sodai saking tayeng saking kerak al-murithi kang bisa ndadekaken lil qaswati marang atase ati. Yang ketiga ini mengatur masalah makanan. Kalau bisa ini memang obat hati itu dengan cara tidak banyak makan.
ora akeh mangane. Kalau santri zaman dulu itu paling rajin puasa. Ada istilah poso padang hati. Ya karena memang nggak ada yang dimakan juga sih. Saking nggak adanya yang dimakan, terbatas kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah zaman makmur, makan tinggal makan, sudah tidak perlu masak lagi. Murah meriah tapi berkah. Itu murah meriah tapi berkah nih. Santri beras restoran kelasnya. Percaya mboten jenengan? Santri Wangon niku berasnya niku beras kelas restoran. Dicek mawon niku teng dapur niku sik pirang-pirang. Beras kelas restoran. Lauk pauknya juga nggak kalah lah. Jenengan tangkleti kira-kira santri Wangon tahu kira-kira mung cuma dilawi kobis tok diwai bayu ya. Mboten nate. Yo sepisan pindu kadangkala tempe. Yo maklum, wong murah tapi berkah. Murah meriah berkah. Cuma kadang nak ora trimo, ati ora konaan, niku yo kadang napa aneh-aneh. Nak lagi duwite akeh, tanggal 6 sangune akeh, ora gelem madang nang pondok. Tapi nak tanggal tua, walah. Itu ya jangan sampai, nggih. Kalau di pondok, makanan yang berkah itu yang masakan dari pondok itu. Mendingan di tabungan itu. Ora, wis lawuhe wis enak, isih tuku lawuh meneh. Wah, wis. Ya artinya kita ini harus pandai untuk mengelola. Tapi yang jelas masalah makanan yang sering saya ingatkan itu pentingnya makanan yang halalan thayyibah. Apalagi kita itu belajar ilmu agama, menghafal Quran, itu pentingnya menjaga perkara-perkara yang haram, yang syubhat. Maka jangan sekali-kali perut kita masuki dari perkara haram. Hasil mencuri, hasil gosok, kadang punya teman makanan nggak bilang, yang penting dipuangan, bal masuk ke dalam perut, wah itu bahaya. Jangan sampai kita biasakan seperti itu masalah makanan itu. Maka hindari. Saya selalu ingat pesan orang tua dulu, hati-hati siji wetengmu aja kelebon perkara haram syubhat nalikane mondok, nalikane ngapalke Quran. Itu harus kita latih. Karena menjadi obat hati sehingga hati ini menjadi terang. Sampai dikatakan li'annahu yunawwirul qalba, perkara yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa menerangi hati kita sehingga hati itu tidak menjadi keras. Oh, ternyata makan makanan yang haram itu pengaruhnya besar. Bisa mengeraskan hati. Pengaruhnya ini tidak hanya di hati saja, bahkan di jasmani juga. Ilmu agama susah masuk, sulit masuk, bisa juga. Maka pentingnya menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama para pelajar agama, pelajar ilmunya Allah Ta'ala, para santri, para wali santri, untuk memperhatikan ini. Jangan sampai yang masuk ke dalam perut anak-anak kita, keluarga kita itu perkara haram syubhat.
Niku kedah kita wigatosaken. Tidak hanya sebatas menjadi obat hati. Syukur-syukur nak gelem puasa sunnah ngisaken mawon Senin, Kemis. Biasane kalau banyak makan itu biasanya ngantukan. Biasanya. Walaupun ada juga yang tidak banyak makan ngantukan. Ajal santri kira-kira sing ngantukan ki sapa ora genah ketara mangane mesti akeh. Ora mangane ora akeh ketoke sithik. Oh, berarti ya memang beda lagi faktornya. Maka hal-hal seperti itu harus kita pelajari. Kalau istilah orang dulu kita ini harus tirakat, betah tirakat, riyadhah. Riyadhah zaman sekarang itu mungkin sudah lebih enak daripada riyadhahnya zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh bab makanan memang benar-benar karena tidak ada yang dimakan. Santri bawa dari rumah paling hanya bekal beras seadanya, secukupnya, itu pun kalau ada beras. Sampai pondok masih masak sendiri. Lauk pauknya nggak ada, paling sayur, daun-daunan, nggak tahu itu minta ke orang kampung, itu biasa. Direbus pakai garam, sama ada bawang merah, yang penting pokoknya diplongke itu. Udah itu aja. Agak enak ya tempe goreng. Itu pun juga biasanya minyaknya itu terbatas, sehingga agak sangit-sangit sedikit. Itu udah enak, nikmatnya luar biasa. Asal di situ halalan thayyiban. Pengaruhnya besar. Tirakatnya kalau zaman sekarang riyadhahnya sudah enak, sudah tidak masak. Apa adanya disyukuri. Jangan sampai gak terima kan itu. Nyapa Kang orang mangan. Aduh, orang ono amis-amise. Wah, itu jangan. Ya. Harus bersyukur. Syukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Sehingga masih dicukupi semuanya. Tinggal apa? Tinggal kita ini sungguh-sungguh di dalam belajar. Maka inilah pentingnya kita ini menjaga apa yang ada di dalam perut. Itu pengaruhnya banyak. Termasuk pengaruhnya itu ke dalam hati. Karena dikatakan fa inna aklal halali ra'sul kulli, karena sesungguhnya makan perkara halal itu menjadi pokok segala-galanya. Makan makanan halal itu menjadi pokok dari segala-galanya. Sehingga ketika orang itu bisa menjaga dari perkara haram dan syubhat, hanya perkara halal yang masuk ke dalam perutnya, fatan jadi mir'atul basirah, maka akan bersinar itu. Apa kacanya basirah? Basirah itu apa istilahnya? Mata hati, itu basirah. Maka orang yang bisa menjaga dari perkara haram syubhat, itu feelingnya, basirahnya itu kuat. Bukan terus punya ilmu apa ya, sing sakti itu, enggak. Itu ilmu dari Allah langsung. Allah beri kekuatan basirahnya itu. Karena apa? Hatinya enggak keras. Penyakit hatinya tidak ada. Maka pentingnya kita ini menjaga dari perkara haram syubhat itu. Dikatakan salatu khisalin turithul qaswata fil qalbi, hubbut ta'ami wa hubbun naumi wa hubbur rahati. Ingat, dicatat ini, khususnya santri. Catat. Ada 3 perkara yang bisa menjadikan hati itu keras.
Yang pertama hubbut ta'ami, cinta terhadap makanan. Mencintai makan. Yang kedua wa hubbun naumi, mencintai tidur. Cinta terhadap tidur. Yang ketiga wa hubbur rahati, cinta terhadap santai-santai, enak-enakan. Siji angger gawene mangan, loro gawene turu, telu gawene layah-layah utawa jaduman jagongan pun atine atos. Nah atine wis atos dikandani yo angel. Dinasehati yo kadang susah. Masuk kuping kanan, keluar kuping, kadang malah ndak masuk sama sekali. Masuk kuping kanan aja ndak. Susah dinasehati. Kadangkala sami'na tapi wa asoina, mendengarkan tapi tidak mentaati. Itu tanda-tandanya hati keras. Atine atos. Maka harus kita hindari. 3 perkara ini termasuk harus kita hindari. Seneng mangan, seneng turu, seneng jagongan, plus nglinting. Plus apa? Masya Allah. Jadi pentingnya kita ini untuk menjaga jangan sampai 3 perkara itu yang menjadi tabiat kita. Artinya kita tetap makan, tapi bukan mencintai makanan. Anane mangan, bar mangan, turu, bar turu, nak mripate melek jagongan. Wis. Pokoknya 3 perkara iki dititeni kira-kira sapa, atine mesti atos. Nah atos berarti kandhanane mesti angel. Ngrungokke tapi kaya dene kuping sungu. Ngertos sungu? Napa niku sungu? Tanduk niku kira-kira mireng mboten? Mboten mireng. Bumpet. Nah ini khusus bagi santri 3 perkara itu dihindari. Aja mencintai turu, aja mencintai muangan, ojo mencintai leyeh-leyeh jagongan. 3 itu dihindari. Baik santri putra maupun santri putri. Niki sekalian. Saya sampaikan di sini biar orang tua semua mendengar. Kersane tambah prihatin, mikir bareng. Tidak hanya untuk santri, termasuk untuk santri sepuh juga nih. Santri majelis, wah iya, 3 perkara iki ternyata bahaya. Seneng turu, seneng mangan, seneng leyeh-leyeh jagongan. Ini termasuk bisa menjadikan hati itu keras. Tandane hati keras niku napa? Tandane hati keras. Angel kandanane. Nak dikandani yo niku wau. Nak orang ngeyel nomor loro iya tapi nang mburi ora. Niku hati keras. Termasuk tanda hati keras itu diajak nangis takut kepada Allah susah. Ndonga ya ora tau nangis. Apa-apa ya wis ora tau nangis. Bab-bab iki diajak nangis uangnya. Apa meneh kok diajak nangis? Diajak etok-etok nangis wae angel. Maka itu termasuk tanda hati keras.
Maka pentingnya mengatur apa yang masuk ke dalam perut kita itu sebagai obat hati, bahkan menjadi kesehatan jasmani. Wa qiyamul laili lan kaping papat ya iku ngibadah ing dalem wektu bengi ay salatun nafilati tegese salat sunnah ba'dal istiqadhi ing dalem sausing klilir minan naumi saking turu. Termasuk di antara obat hati ini sholat bangun malam. Artinya sholat qiyamul lail. Bagi santri itu sebenarnya fardu ain, wajib. Walaupun 2 rakaat saja, walaupun 2 rakaat, wajib njaluk karo Gusti Allah, dongake wong tuane, gurune, koncone, keluargane, baru doa untuk sendiri. Kan itu. 2 rakaat tangi bengi. Karena waktu-waktu mustajabah juga kan, tengah malam, sepertiga malam, akhir malam. Turune jam 12 tet, tangine jam 4, isik kumanan 2 rakaat. 2 rakaat istiqomah kan lebih baik. Aja nak kadung sregep tah ya ono sregep 3 dina, tapi ndableke sewulan. Nak lagi sregep 3 dina pol-polan. Ndungane wis sampai ndangak-ndangak. Tapi baru niku ndableke sewulan. Jangan sampai. 2 rakaat sithik lah tapi istiqomah. Ai sholatun nafilati ba'dal istiqadhi minan naumi. Kalau sholat setelah bangun tidur yaitu namanya sholat tahajud. Kalau belum tidur belum bisa dikatakan tahajud. Kalau sebelum tidur itu ya sholat hajat, istikharah, sholat tasbih itu bisa. Sholat taubat sebelum tidur itu bisa. Tapi kalau sholat tahajud itu setelah bangun tidur, walaupun tidur hanya sebentar saja. Ingkang kaping gangsal yang nomor 5 wa tadarru'u lan yon DP marang Allah indas sobahi nalikane wektu meh subuh ai inda qurbi tegese nalikane cedhake wektu subuh ai tadarru'ul baqi tegese DP ne wong kang nangis fi awakhiril laili ing dalem akhire wengi li annahu krana temen stune akhire wengi iktu waktu tajalliyat waktune ngedeng wa nuzulir rahmat lan ya waktune tumurune pira-pira rahmat. Kalau tadi bangun malam, kalau ini dikhususkan lagi tabarruk menangis menjelang subuh. Tabarruk DP dumateng Allah kepada Allah ketika menjelang subuh. Nangis. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jagalah kedua orang tua kami ya Allah, berikanlah kesehatannya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau jaga kedua orang tua kami ya Allah. Itu sambil membayangkan wajah bapak dan ibunya, yang mana bapak ibunya bersusah payah mencari nafkah banting tulang peras keringat, berangkat pagi sampai siang sampai sore bahkan malam memikirkan anaknya, memikirkan urunannya, memikirkan nafkahnya, memikirkan biayanya. Oh, itu sangat penting sekali didoakan itu menjelang subuh. Maka mulai nanti subuh semua sudah menangis bareng-bareng di hadapan Allah, nangis bersuara.
bareng-bareng rombongan nangis kabeh santri jajal iso nangis ora. Nangis minta kepada Allah Ta'ala kemudahan segala urusan kedua orang tua, itu penting sekali. Didoakan mohon ampunan, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, karena itu termasuk bukti daripada birrul walidain seorang anak kepada kedua orang tuanya. Doakan guru-gurunya yang bersusah payah memberikan ilmu karena keberhasilan seorang santri itu adalah hanya dengan dua perkara. Satu, sejauh mana sambungnya dengan guru. Yang kedua, sambungnya dengan kedua orang tuanya. Hanya itu toh, nggak ada yang lain. Sebagian ulama menambahkan wazadalan yo nambahi sapa ba'dum sebagian yang ulama kathratal istighfari ing akeh istighfar. Artinya termasuk obat hati itu memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, 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 pagi sore, pagi sore, pagi sore. 100 esok sore 100, syukur 300 sore 300 istighfar. Pakai redaksi yang pendek juga tidak apa-apa. Astaghfirullah toh. Kalau itu kecil, itu santri itu kecil, istighfar 300 esok 300 sore. Ditambahi sholawate yang 300 esok 300 sore. Ditambahi tasbihate 300 esok 300 sore. Itu bisa menjadi obat hati sehingga apa? Dimudahkan semua urusannya. Dimudahkan belajarnya, dimudahkan ngajinya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala-galanya, dimudahkan urusan-urusannya. Obat hati lagi sebagian ulama menambahi wa dzikrul mauti, mengingat kematian. Iya ya, nyong umuris iki wis widak, kaya-kayane wis cedak lah. Sing pun kepala 6 niku ngati-ati niku. Kepala pinten? Jenengan pun kepala 6 dereng. Wah niku jelas cedak niku. Enggak, artinya mengingat kematian untuk dirinya sendiri ya kayak gitu, maksudnya bukan untuk orang lain. Oh iya ya, aku wis kepala 6 wis umur swidak, Kanjeng Nabi wis swidak 3. Iki bonuse wis pirang-pirang karek nunggu wektu tok. Rambutku wis putih kabeh. Untuku wis rotol ompong kabeh. Tenagaku wis berkurang, mripatku wis kurang, apa wis kurang, mangan wis terbatas. Wis ora wani uyah, ora wani gula, ora wani daging, ora wani dadak bengek ora wani kabeh. Mbah sing apa sing wani kuwi gumun kadang. Ternyata itu sebenarnya Allah mengingatkan kepada kita bahwa itu rambu-rambu. Nah awake dhewe niku wis ora wani mangan iki, ora wani mangan iki, ora wani ngombe iki. Niku asline rambu-rambu. Sudah napane? Artinya bukan masalah kita bicara kapan matinya, tapi di situ kenikmatan itu sudah mulai dikurangi oleh Allah Ta'ala, menandakan di situ supaya orang itu tambah dekatnya dengan Allah. Nikmati wis dikurangi, tenagane ya wis kurang, napa-napa wis ora pati kepenak. Kadangkala gitu, melampah pun rekaos, sari nggih pun boten nyaman, dahar ya wis milih-milih kan.
awak rasane dengkule ya bermasalah, gulune bermasalah, bangkeane bermasalah, sirahe bermasalah. Ya memang perlu diservis. Servisnya apa? Zikrul maut, istighfar, baca Quran, bangun malam, menangis, kan itu servisnya. Termasuk yang bisa menjadi obat hati wa ziyaratal kuburi lan ya ziarah kubur. Enten tiyang niku tahun-tahun ora tau ziarah kubur. Padahal ziarah kubur niku perintahe Kanjeng Nabi. Fazuruha fa innaha tazkiratul akhirah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah ke kubur karena bisa mengingat akhirat, dalam riwayat yang lain mengingat kematian. Apalagi yang diziarahi niku makome kedua orang tua. Nah cara kula wajib. Karena apa? Itu termasuk bentuk birrul walidain, seorang anak yang masih diberi kesempatan untuk menziarahi kedua orang tuanya. Dulu ketika orang tuanya masih hidup, wes nggak pernah ziarah, nggak pernah ngelongok, mboten nate ditiliki, bareng pun seto malah babar blas ya ora tau diziarahi. Kebacut, kenemenen. Maka pentingnya ziarah kubur bagi orang yang sudah ditinggal kedua orang tuanya, kemis sore diziarahi. Salam minimal salam assalamualaikum. Ya abi wa ummi antuma salafun wa nahnu muttabaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ngoten tok wis cukup. Disalami tok niku wong tua seneng teng alam barzah niku. Wong Kanjeng Nabi ngajari kok. Assalamualaikum ya ahlal kubur niku nak kathah wong kuburan kabeh. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, keselamatan bagi kalian semua wahai ahli kubur. Dan sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menyusul kepada kalian. Mendapatkan salam dari orang yang masih hidup di dunia itu sudah senang. Apalagi kiriman hadiah pahala doa, pahala amalan, pahala bacaan, pahala sedekah. Luar biasa senangnya. Kenapa? Karena orang yang sudah mati amalnya terputus, tidak bisa amal lagi. Tapi bukan berarti menutup dari amalan ahli warisnya. Amalan ahli warisnya itu sampai. Pahala amalan contoh, wong wis mati, ijek ninggal utang, sing nyaur niku sing mati apa sing urip? Sampai apa ndak? Sampai napa mboten? Sampai. Utangi iso beres wong sing nyaur sing isih urip. Artinya pahala amalan, pahala sedekah. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku ini mati mendadak. Kalau seandainya dia tidak berwasiat apa-apa, kalau seandainya dia masih hidup, dia akan bersedekah. Apakah sedekahnya? Dia akan bersedekah. Maka kemudian aku akan bersedekah untuknya, apakah sampai? Atasaddaqtu anha. Jika saya bersedekah untuknya, apakah sampai? Rasulullah jawabnya hanya satu kata, na'am. Qala na'am. Iya, sampai. Pahala sedekah baik itu berupa yang terkecil maupun yang terbesar. Oh, saya akan kirim hadiah pahala sedekah yang monumental buat kedua orang tua atas nama orang tua.
entah itu wakaf. Wong-wong Arab niku jenengan nak ningali masjid-masjid bantuan teng Banjarnegara niku rata-rata atas nama kedua orang tuanya. Karena mereka itu bentuk birrul walidain. Wakaf atas nama ini kan niku. Niku masjid-masjid sing bantuan ki ngarep niku jenengan tingali waos prasastine niku kan bahasa Arab niku prasastine. Itu hadiah pahala untuk kedua orang tuanya itu. Rata-rata biasanya seperti itu. Itu termasuk bentuk birrul walidain. Hadiah pahala doa, hadiah pahala bacaan. Makanya setiap mau baca Al-Quran itu diniatkan hadiah pahala untuk kedua orang tuanya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Yang masih hidup supaya mendapatkan keberkahannya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Setiap mau deres bisa sambung connect. Maka dengan ziarah kubur muktabiran bihali sukaniha, karena mengambil ibarat pelajaran dengan tingkah laku bagaimana orang-orang baik dulu. Makanya ketika kita ziarah ke makamnya wali, tidak hanya semata-mata mendoakan ampunan, karena wali itu otomatis mungkin jangan-jangan dosanya lebih banyak kita. Walinya Allah Ta'ala beda. Maka yang bisa kita ambil pelajaran adalah kita mengikuti jejak kebaikan mereka-mereka. Nah, kita mendoakan ampunan karo wali ini Gusti Allah kok koyok-koyok luweh resik awake dhewe. Wis wali ini Gusti Allah, mereka sudah berhasil, dunia akhiratnya sudah berhasil. Wa musyahadata man fin naz'i, dan termasuk yang menjadi obat hati niku ndelok wong sing lagi nazak arep cepot nyawane niku deloken. Niku jadi obat hati. Artinya apa? Hati nanti akan menjadi lemah lembut, karena setiap yang bernyawa pasti akan mati.